Baik, penginderaan jauh pada dasarnya adalah cara kita mendapatkan informasi tentang bumi tanpa harus turun langsung ke lapangan. Jadi kita menggunakan energi, misalnya sinar matahari yang mengenai objek di permukaan bumi, lalu dipantulkan dan ditangkap oleh sensor satelit atau pesawat. Dengan metode ini, kita bisa memperoleh data dari wilayah yang luas, bahkan wilayah yang sulit dijangkau manusia. Penginderaan jauh juga penting karena bisa memberikan data secara berkala sehingga sangat bermanfaat untuk memantau perubahan lingkungan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan mitigasi bencana. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Kezia Nanes Boro dengan NIM 241351101. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen utama yang ada pada penginderaan jauh atau remote sensing. Yang pertama yaitu sumber energi. Adapun matahari dan radar sebagai pemancar radiasi. Atmosfer sebagai penyerap dan penghambur energi, hanya beberapa panjang gelombang tertentu saja yang lolos ke jendela atmosfernya. Berikutnya yaitu objek di permukaan bumi. Setiap objek punya karakteristik spektral unik. Contohnya yaitu vegetasi sehat, reflektansi tinggi di NIR. Selanjutnya yaitu sensor dan platform. Sensor menggunakan kamera multispektral radar yang dipasang pada satelit, pesawat, dan drone. Yang terakhir yaitu data dan pengguna. Data citra diolah atau dikoreksi dan diklasifikasi serta dimanfaatkan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk penginderaan jauh. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luisa Leta Cahyono dengan NIM 24135111014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi. Sumber energi adalah komponen fundamental dalam sistem penginderaan jauh yang berfungsi sebagai penghubung antara objek di permukaan bumi dengan sensor yang merekam informasi. Tanpa sumber energi, tidak ada radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi dan dianalisis. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif, sistem yang menggunakan sumber energi eksternal alami, terutama matahari, tidak menghasilkan energi sendiri dan lebih ekonomis dalam operasional. Sedangkan sistem aktif, yaitu sistem yang menghasilkan sumber energi sendiri untuk menerangi target, memancarkan energi elektromagnetik, beroperasi 24 jam, dan tidak bergantung pada kondisi cuaca tertentu. Baik, jadi perkenalkan nama saya Maici Abigail Saragi dengan NIM 24135111050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi energi dengan objek. Energi yang jatuh ke permukaan bumi akan berinteraksi dengan objek. Yang pertama, dia bisa dipantulkan atau refleksi, yaitu energi balik ke sensor. Yang kedua, diserap atau absorpsi, yaitu energi masuk dan hilang di objek. Dan yang ketiga, diteruskan atau transmisi, yaitu energi menembus objek. Lalu, setiap objek punya ciri khas pantulan yang disebut tanda spektral. Yang pertama, seperti vegetasi sehat, yaitu pantulan tinggi di inframerah dekat. Yang kedua, air, di mana lebih banyak menyerap energi dengan pantulan rendah. Dan yang ketiga, pemukiman, yaitu pantulan tinggi di spektrum tampak. Peran pentingnya dapat membantu membedakan objek di permukaan bumi seperti hutan, sawah, air, ataupun pemukiman. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang sensor penginderaan jauh yang menggunakan gelombang pantul dan energi. Penginderaan jauh yang menggunakan gelombang pantul dan energi disebut penginderaan jauh pasif maupun aktif. Yang pertama ada dari sumber energi, yaitu adalah penginderaan jauh pasif, di mana menggunakan energi matahari untuk dipantulkan oleh permukaan laut, terumbu karang, mangrove, atau kolam air, lalu ditangkap oleh sensor satelit. Yang kedua ada penginderaan jauh aktif. Sensor memancarkan energi, lalu merekam pantulannya. Contohnya ada radar dan lidar. Yang kedua, ada interaksi dengan objek laut, yang dimana energi yang datang mengenai laut akan dipantulkan, diserap, atau diteruskan. Spektrum cahaya tampak inframerah dan sering dipakai untuk melihat warna air laut, kandungan sedimen, kekeruhan, hingga kesehatan terumbu karang. Gelombang mikro dipakai untuk mendeteksi arus gelombang hingga kapal di permukaan laut. Yang ketiga ada sensor. Sensor satelit pasif itu adalah Landsat Sentinel-2
Moody's yang menghasilkan citra digital multiband untuk pemetaan kelautan. Contoh sensor aktif SAR yaitu Synthetic Aperture Radar pada satelit Sentinel-1 itu untuk merekam meskipun laut berawan atau gelap. Yang keempat ada hasil rekaman di mana data yang diterima sensor berupa sinyal elektromagnetik dan dikonversi menjadi nilai digital atau digit number per DN atau per pixel citra. Dari nilai tersebut dilakukan pemrosesan untuk menghasilkan citra data kelautan yang dapat dianalisis, misal klorofil A, kekeruhan, suhu, dan perubahan garis pantai. Sekian, terima kasih. Saya Hafiz Aryadi Prabowo dengan awalan NIM 24 dan akhiran NIM 63 akan menjelaskan tentang transmisi data. Dalam penginderaan jauh, informasi yang didapat dari satelit dikirim ke stasiun bumi. Setelah diterima, informasi itu disimpan untuk menjamin ketersediaannya sebelum diproses. Selanjutnya, data dipakai dalam fase pengolahan dan analisis lebih lanjut agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan, seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, maupun untuk kepentingan penelitian. Saya Kevin Samuel Pandapotan Huta Galung dengan awalan NIM 24 dan akhiran NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Yang pertama itu ada koreksi geometrik. Koreksi geometrik ini memperbaiki posisi spasial citra agar sesuai dengan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua ada koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik ini menyesuaikan nilai spektral pixel akibat gangguan sensor atau pencahayaan sehingga data lebih akurat. Dan yang ketiga ada koreksi atmosferik. Koreksi atmosferik ini menghilangkan pengaruh hamburan dan penyerapan atmosfer untuk mendapatkan reflektansi permukaan yang mendekati kondisi nyata. Yang keempat ada peningkatan citra atau image enhancement, memperjelas tampilan citra melalui peningkatan kontras, filtering, atau transformasi spektral agar informasi lebih mudah diinterpretasi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yus Jeremia dengan NIM 2413511101. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penyajian informasi hasil akhir dari pengendaraan jauh atau remote sensing. Biasanya disajikan dalam bentuk peta, grafik maupun laporan. Dari yang pertama di bidang pertanian, penyajian hasil pada peta sebaran NDVI untuk menunjukkan daerah dengan tanaman sehat atau hijau tua dan daerah yang mengalami stres kuning atau merah. Grafiknya, grafik tren pertumbuhan tanaman sepanjang musim tanam berdasarkan data citra mingguan. Lalu yang kedua ada bidang kehutanan. Penyajian hasil peta perubahan tutupan hutan dari tahun ke tahun untuk mendeteksi area deforestasi. Pada grafik, diagram batang untuk memperlihatkan tren penurunan luas hutan per tahun. Lalu yang ketiga ada pada bidang perikanan. Penyajian hasilnya peta sebaran suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A untuk memprediksi daerah potensial ikan. Grafiknya grafik perubahan suhu laut atau konsentrasi klorofil A sepanjang bulan. Lalu yang keempat ada pada bidang mitigasi bencana. Penyajian hasilnya peta wilayah terdampak banjir dengan kategori risiko rendah, sedang, tinggi, dan grafiknya tren kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi diagram alur proses di sini dapat terlihat matahari memancarkan energi ke permukaan bumi. Energinya dipantulkan oleh objek seperti air, tanah, vegetasi, dan bangunan. Kemudian sensor satelit menangkap pantulan tersebut. Dan selanjutnya data dikirim ke stasiun bumi untuk diolah. Dan pada akhirnya hasil analisis disajikan sebagai peta atau informasi yang untuk berbagai aplikasi.